Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Nah, ini ada soal perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan hingga saat ini adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan. Sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai dasar rela berkorban untuk bangsa adalah... Nah, silahkan saya kasih waktu beberapa detik, silahkan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. A, B, C, D, atau E guys. Oke, silahkan dibaca dulu dan tuliskan di kolom komentar jawabannya. Soal ini jawabannya adalah E guys, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Jadi ini adalah E guys. Jadi rela berkorbannya adalah dasar dari bela negara. Nah, beberapa tindakan dan sikap yang mencerminkan rela berkorban bisa teman-teman baca di pembahasan ini guys. Nah, ini masih soal tentang pengamalan Pancasila, karena soal ini adalah yang paling sering banyak muncul. Berdasarkan pengalaman saya dalam tes CPNS beberapa tahun sebelumnya, itu ada sekitar 3 atau 4 soal gitu. Jadi teman-teman harus belajar dengan maksimal ya untuk mendapatkan skor yang maksimal dalam tes wawasan kebangsaan ini. Silakan teman-teman coba di pause dulu video ini, lalu ketik kolom komentar ya, di kolom komentar jawabannya. Dan jangan lupa tuliskan juga butir Pancasilanya, itu butir keberapa dan isi butirnya itu apa, supaya teman-teman lebih maksimal kembali. Baik, kita bahas ya, apakah ini termasuk sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, tokoh kemerdekaan Indonesia itu berusaha untuk mencari jalan keluar atas terjadinya sebuah keberatan mengenai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, hal ini benar-benar diperjuangkan oleh tokoh nasional Indonesia agar memperoleh jalan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu dengan mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini merupakan salah satu perwujudan dari sila ketiga ya teman-teman ya, Pancasila, yaitu demi menjaga persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Yuk kita baca bersama-sama. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX langsung menyatakan bahwa wilayah Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Selain itu, beliau pun menyumbangkan sekitar 6 juta gulden untuk kepentingan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, selain sumbangsi secara material, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga dikenal sebagai pendiri gerakan kepanduan yang disesuaikan dengan semangat bangsa Indonesia. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini patut diteladani sebagai contoh dari sikap, apakah integritas, apakah nasionalisme, apakah patriotisme, apakah heroisme, ataupun chauvinisme. Silahkan teman-teman di pause dulu video ini, lalu jangan lupa diketik di kolom komentar jawabannya ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama jawabannya. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman ya, yaitu patriotisme. Awas, jangan sampai keliru antara patriotisme dan nasionalisme. Silakan teman-teman dapat dibaca penjelasan dari saya ya. Oke, baik, semoga sukses ya teman-teman. Denny, seorang anak yang saat ini sudah bekerja dan sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia memiliki seorang adik yang masih duduk di sekolah menengah pertama. Dengan kondisi COVID-19 yang masih belum teratasi hingga saat ini, maka semua pembelajaran dilaksanakan secara daring. Sehingga Denny sering diminta tolong oleh adiknya untuk mengerjakan tugas sekolahnya ketika adiknya mengalami kesulitan. Nah, sikap yang dilakukan oleh Denny merupakan pengamalan nilai Pancasila, sila keberapa? Nah, teman-teman silahkan di post dulu dan diketik di kolom komentar jawabannya beserta alasannya ya. Dan kalau perlu teman-teman tuliskan butir keberapa gitu dan kalimat butirnya itu apa. Oke. Nah, teman-teman, jawabannya adalah B ya. Jadi, sikap yang dilakukan oleh Denny itu dalam membantu adiknya merupakan cerminan Pancasila sila kedua. Kenapa? Karena di dalam sila kedua itu ada mengembangkan sikap saling mencintai dan saling tolong-menolong antar sama manusia. Nah, di sini sikap Denny adalah membantu adiknya yang sedang kesulitan ketika melakukan pembelajaran secara daring. Oke, semoga sukses dan tetap terus semangat untuk belajar bersama dosen
Adinda adalah seorang pegawai pemerintahan yang berdomisili di kota besar dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang ada. Suatu hari, dengan alasan kemanusiaan, Adinda ditugaskan untuk bekerja di salah satu daerah 3T di Indonesia yang letaknya ada di sebuah pulau di selatan Indonesia dengan keadaan yang jauh dari kata nyaman dan penuh fasilitas. Namun dengan segenap hati dan dengan berlandaskan rasa cintanya kepada tanah air dan keinginannya untuk memajukan bangsa, ia rela untuk dapat meninggalkan kehidupannya di kota dan menerima tugas di pulau tersebut. Nah, berdasarkan uraian di atas, sikap Adinda termasuk dalam sikap apakah A. bela negara, apakah B. patriotisme, ataukah C. nasionalisme, D. tempo soliro, ataukah E. rasa cinta tanah air. Nah, teman-teman silahkan di pause dulu videonya dan lalu jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, jawabannya adalah B ya, karena di sini kunci atau keyword uraiannya adalah rela meninggalkan kehidupan di kota dan menerima tugas di pulau tersebut. Gitu artinya. Nah, ini soalnya ya, agak panjang memang, supaya teman-teman bisa berlatih untuk dapat menganalisis soal. Nah, silahkan di pause dulu videonya, dibaca dulu, dan jawab jawabannya di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Mari kita lihat bersama-sama. Jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Bela negara merupakan tindakan dalam upaya pembelaan terhadap negara dengan tujuan menjaga kedaulatan negara. Bela negara sudah diarahkan kepada kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Arahan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pembelaan terhadap tanah air apabila diperlukan pada waktunya. Oke teman-teman, semoga mudah dipahami dan teman-teman bisa sukses dalam seleksi CPNS tahun ini ya. Nah, ini adalah soalnya, silahkan coba di pause dulu videonya dan ketik jawabannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal tipe seperti ini, jawabannya adalah D teman-teman. Jadi tindakan bela negara sederhana yang bisa dilakukan dalam keadaan krisis moneter, yaitu menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif. Gitu, jadi harus disesuaikan juga ya dengan konteks soal dan clue-cluenya. Makanya teman-teman perlu belajar untuk menganalisis dan bisa membaca cepat gitu kan, supaya mampu menemukan clue-clue yang ada pada soal gitu. Semoga sukses dan lancar dalam seleksi CPNS tahun ini. Nah, ini merupakan soal tentang pengamalan Pancasila. Biasanya beberapa pengalaman sebelumnya, pengamalan Pancasila ini paling sering banyak muncul dan selalu ada. Ada sekitar 3-5 soal. Jadi teman-teman harus paham betul tentang butir-butir Pancasila. Nah, biasanya soalnya itu di-cover dengan ada suatu kasus dan contoh beberapa karakteristik masyarakat, lalu dikaitkan dengan butir Pancasila. Kira-kira sesuai dengan sila keberapa. Nah, silakan teman-teman coba dibaca dulu soalnya dan di pause dulu videonya, lalu dijawab di kolom komentar berikut ini. Jangan lupa kalau teman-teman tahu kira-kira butir keberapa, diketik juga di kolom komentar. Ini isi butirnya itu apa. Oke teman-teman, nah ini adalah jawabannya ya. Jawabannya adalah E, karena kebiasaan bulurah tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah. Sebab pada sila kelima Pancasila menekankan warga negara untuk mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Oke teman-teman, selamat berjuang, semoga sukses. Nah, ini adalah soalnya. Silahkan teman-teman coba baca terlebih dahulu dan di pause, lalu ketik jawabannya di kolom komentar ya. Nah, di sini soalnya adalah masing-masing sila Pancasila memiliki kandungan nilai yang saling berkaitan dan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Nah, Pancasila itu bukan hanya digunakan sebagai sebuah pedoman yang perlu untuk dihafal oleh bangsa Indonesia,
akan tetapi perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Di sebuah kelompok masyarakat, sedang musim bersepeda dan hampir sebagian karyawan membeli sepeda baru dan kebanyakan produk luar negeri. Nah, ini sudah menjadi clue ya. Akan tetapi, Pak Imron, salah satu warga di tempat tersebut tergolong paling kaya, justru membeli sepeda buatan Bandung, artinya membeli produk dalam negeri. Nah, sikap Pak Imron tersebut mencerminkan nilai Pancasila, terutama sila keberapa teman-teman? Oke, nah di sini jawabannya adalah C teman-teman, karena salah satu butir di sila ketiga itu adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Oke teman-teman, selamat berjuang, semoga sukses.